Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDIT Bina Muda. Jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia, rahmatnya, rizkinya yang berlimpah, yang begitu berlimpah yang Allah karuniakan kepada kita, yang tidak sebanding, yang tidak seimbang antara karunia yang begitu banyak Allah karuniakan kepada kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Itu jauh beda. Maka sepatutnya dan sewajarnya kita bersyukur atas rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita, nikmat kesehatan dan nikmat rezeki-rezeki yang lainnya. Dan tidak lupa sholat beserta salam senantiasa yang senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar, baginda tercinta Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita hari ini, yang sampai hari ini kita tetap mempertahankan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini tidak lupa saya sapa anak-anak yang Pak Kiki sayangi, Pak Kiki cintai. Halo anak-anak kelas Al-Farabi, gimana? Sehat semuanya? Bagaimana dengan liburannya beberapa minggu ke belakang? Apakah menyenangkan? Apakah menjenuhkan? Apakah biasa-biasa saja? Apakah apakah kalian rindu dengan suasana kelas? Rindu dengan suasana belajar di kelas? Tentunya pasti rindu. Pakai juga rindu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sekolah di kelas, adanya proses pembelajaran di rumah tidak mengurangi semangat kalian dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Pak Kiki ya. Oke. Hari ini kesempatan sekarang Pak Kiki mau ngebahas sedikit tentang apa ya? Ngebahas sedikit tentang gimana kalau kita bahas tentang Allah dan kita. Kayaknya seru ya. Ya, oke. Tadi dalam hadis Pak Kiki udah bacakan salah satu hadis bahwa yang bunyinya seperti ini kurang lebih. Teman-teman kalian pasti udah tahu hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa dalam hadis itu Rasul menyampaikan bahwa ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau harus ada rasa yang tertanam dalam hati bahwa ketika kalian beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah melihat apa yang kalian lakukan. Seakan-akan atau seolah-olah Allah melihat apa yang kita kerjakan pada waktu itu. Baik dalam praktek ibadah sholat, baik dalam puasa yang hari ini, hari Jumat, hari pertama kita saum Ramadan. Ketika kita melaksanakan hari ini saum, maka hadirkan rasa dalam hati kita, dalam hati kalian, hati teman-teman, hadirkan rasa bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan hari ini. Allah melihat puasa yang kita kerjakan hari ini.
Tapi kalau seandainya kita tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita hakikatnya. Hakikatnya Allah melihat kita. Fa in lam takun taro fa innahu yaraka. Allah itu sesungguhnya melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat. Kenapa ya kita tidak bisa melihat Allah? Karena keterbatasan mata kita, keterbatasan telinga kita, keterbatasan indera-indera yang kita miliki. Dengan keterbatasan itu, makanya kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah, yang kedua, Allah harus dihadirkan dalam hati kita dalam suasana apapun. Bagaimana ya caranya untuk menghadirkan Allah di keseharian kita? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kalian ada yang tahu nggak, adik-adik? Kelas-kelas Al-Farabi ada yang tahu nggak? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Salah satu cara untuk menghadirkan Allah dalam hati kita, menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kerja kita, menghadirkan Allah ketika kita minum, menghadirkan Allah ketika kita makan, menghadirkan Allah, melibatkan Allah ketika kita bekerja, salah satunya maka awali pekerjaan kita, awali apapun yang akan kita kerjakan dengan kalimat Bismillah. Itu. Kenapa ya Bismillah harus kita libatkan ketika kita mengawali pekerjaan? Karena kalimat Bismillah bukan hanya sebatas kalimat biasa saja. Tapi kalimat Bismillah itu mempunyai makna atau arti bahwa ketika kita melakukan pekerjaan, maka secara otomatis, secara tidak langsung, hakikatnya kita sudah melibatkan Allah di pekerjaan itu. Ya, contoh kalau teman-teman lagi minum di rumah, ini ambil di gelas. Ketika di gelas itu diambil lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara otomatis kita sudah melibatkan Allah di dalamnya. Bahwa kita sudah meyakini bahwa Allah melihat ketika kita minum, ketika kita membacakan Bismillah, kita meyakini secara otomatis bahwa Allah melihat apa yang kita minum, halal atau haramnya Allah tahu. Maka kalau kita senantiasa melibatkan kalimat Bismillah di awal kita bekerja, di awal kita melakukan sesuatu, maka secara otomatis kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Allah menyaksikan apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Maka ketika kita minum diawali dengan Bismillah, bukan hanya sekedar berbicara tentang ketika minum kita ibadah, bukan berbicara tentang keberkahan lagi, bukan. Tapi ketika kita minum dan makan diawali dengan Bismillah, itu secara tidak langsung kita meyakini dengan iman kita bahwa Allah melihat apa yang kita makan, apa yang kita minum, bahwa Allah meyakini bahwa kita yakin bahwa Allah melihat yang kita makan dan kita minum itu halal atau tidak. Nah, kalau kita sudah melibatkan Allah di dalam aktivitas kita, maka kita akan senantiasa berhati-hati untuk melakukan hal itu. Nih, contoh, kalau kita mau minum dengan mengawali Bismillah, sebelum kita minum, sebelum kita mengucapkan Bismillah, kira-kira air ini halal apa enggak ya? Kira-kira makanan yang akan kita makan halal apa enggak ya? Nah, kalau kita sudah meyakini dan iman bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita minum dan apa yang kita makan, maka secara otomatis dengan keimanan kita tidak akan meminum dan memakan apa yang haram. Gitu ya. Minuman yang haram, makanan yang haram tidak akan diminum. Karena kita yakin, kita percaya dengan keimanan kita bahwa Allah melihat apa yang kita minum dan apa yang kita makan. Salah satu contohnya, ketika seseorang bekerja, diamanahkan pekerjaan menjadi seorang pemimpin atau memimpin sebuah perusahaan atau lembaga apa saja,
maka sepantasnya dan sewajarnya kita melibatkan Allah di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan kalimat tadi. Ketika akan melakukan pekerjaan, sesuatu pekerjaan di kantor dan di mana saja, maka diawali dengan kalimat Bismillah. Secara otomatis kita meyakini bahwa Allah menyaksikan apa yang kita kerjakan di kantor. Contoh, ketika kita membuat sebuah skema yang akan kita kerjakan 2 bulan ke depan, atau menandatangani sebuah proyek atau apa saja. Nah, ketika kita menandatangani surat perjanjian itu, surat apapun itu yang melibatkan pekerjaan, maka secara otomatis kita sepenuhnya sudah meyakini bahwa Allah mentakdirkan kita untuk menulis. Allah mentakdirkan kita untuk menandatangani, untuk mensahkan sebuah pekerjaan. Kita meyakini bahwa Allah mentakdirkan kita di posisi itu, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hal itu. Maka ketika kita melibatkan Allah di dalamnya, maka secara otomatis kita akan senantiasa berhati-hati dengan apa yang akan kita lakukan. Gitu ya. Maka kalau seandainya ada orang yang mengaku beriman, lantas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, tapi diawali dengan bismillah, itu bukan bismillah yang bermasalah, tapi yang bermasalah itu keimanan seseorang itu. Jadi bukan masalah di bismillahnya, tapi yang jadi permasalahan itu di keimanannya. Itu benar-benar beriman apa enggak? Kalau seseorang beriman, ketika melakukan pekerjaan, melibatkan Allah di dalamnya, maka dia akan senantiasa bertakwa. Apa itu bertakwa? Berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bekerja. Kira-kira pekerjaan itu halal apa enggak akhirnya? Kalau dia tahu pekerjaan itu akan mudorot, maka dia bakalan menjauhi. Tapi kalau pekerjaan itu yang Allah amanahkan banyak maslahatnya, walaupun banyak ujiannya, maka Allah akan dilibatkan di pekerjaan itu untuk mengejar keriduan Allah dengan kalimat bismillah. Oke, anak-anak, secara kesimpulan dalam hadis tadi, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mari kita bareng-bareng, walaupun belajar di rumah tanpa didampingi oleh guru kalian, tapi kalian harus yakin dan percaya bahwa Allah Maha melihat, Allah melihat apa yang kalian pelajari. Kalian sungguh-sungguh belajarnya, Allah Maha tahu. Kalian belajarnya biasa cuek-cuek, gak biasa cuek-cuek, gak memperdulikan, Allah Maha tahu. Dan di akhirnya pun kalian bakalan mendapatkan yang jauh lebih baik. Maka untuk kesimpulannya, mari kita libatkan Allah dalam setiap gerak pekerjaan kita, dalam setiap tatapan mata kita. Ketika kita melihat sesuatu, libatkan Allah di dalamnya. Ketika kita melakukan sesuatu, libatkan Allah di dalamnya. Ketika kita mendengarkan sesuatu, libatkan Allah di dalamnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, secara otomatis memberikan kesan kepada kita bahwa Allah hadir di pekerjaan itu. Allah hadir di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita kerjakan. Oke, dari Pak Kiki dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.